Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nigusti Aikade Dwi Priliani, absen 24 dari kelas 12 MIPA 9. Di sini saya akan membahas materi demokrasi terpimpin, yaitu pada masa politik dan ekonomi. Pada tahun 1950, yaitu pada masa demokrasi liberal, Presiden Soekarno merasa kesal karena pada saat itu sering mengganti-ganti kabinet, ekonomi kacau, dan juga politik kacau. Sehingga pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden, yaitu pada tanggal 5 Juli 1959. Presiden ingin mengambil alih pemerintahan, dan momentum inilah yang membuat Indonesia masuk ke masa baru, yaitu demokrasi terpimpin sampai 1965. Mengapa bisa disebut demokrasi terpimpin? Yaitu karena Presiden Soekarno memimpin segala sesuatunya pada saat itu. Yang pertama yaitu ada kehidupan politik pada masa demokrasi terpimpin. Ya A, kabinet pada masa demokrasi terpimpin yaitu kabinet kerja 1-4 dan juga Dwikora 1 dan 2. Di demokrasi terpimpin hanya terdapat 3 partai yaitu PNI, NU, PKI. Dan juga ada keterlibatan golongan militer dalam pemerintahan. Inilah momentum yang menandai Indonesia masuk ke demokrasi terpimpin, yaitu isi dari dekret presiden 5 Juli 1959. Yang pertama yaitu pembubaran konstituante. Yang kedua, berlakunya kembali UUD 1945. Dan yang ketiga yaitu pembentukan MPRS, DPAS, dan DPRGR. Yang B yaitu politik luar negeri bebas aktif. Pada masa demokrasi terpimpin, politik luar negeri bebas aktif lebih condong ke blok timur. Sebab blok barat tidak membantu Indonesia dalam penyelesaian masalah Irian Barat. Sejak tahun 1962, Indonesia terlibat konfrontasi dengan Malaysia. Sehingga pada tahun 1964, Soekarno mengeluarkan Dwikora yang berisi 1. Memperkuat ketahanan revolusi Indonesia. Yang kedua, membantu perjuangan revolusioner rakyat Malaysia, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk bubarkan negara boneka Malaysia. Yang ketiga, selanjutnya Presiden Soekarno kembali mengupayakan pembebasan Irian Barat. Jadi, pada tanggal 19 Desember 1961, Soekarno mengeluarkan Trikora, yaitu yang berisi 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat. Dan yang ketiga yaitu persiapan untuk mobilisasi umum. Selanjutnya yaitu ada kehidupan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Pada saat itu, kehidupan ekonomi di Indonesia belum membaik, disebabkan oleh tingginya angka inflasi, defisit, anggaran negara, dan banyaknya pengangguran. Kemudian, pemerintah Indonesia menerapkan sistem ekonomi terpimpin. Jadi, semua kebijakan ekonomi dipimpin oleh pemerintah atau presiden. Ada beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada demokrasi terpimpin untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang ada, yaitu pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah mengeluarkan kebijakan pemotongan nilai mata uang atau sanering untuk mengatasi inflasi. Yang kedua, berdasarkan TAP MPRS nomor 2/MPRS/1960, pemerintah membentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas yang diketuai oleh Presiden Soekarno. Yang ketiga yaitu pada tanggal 28 Maret 1963, pemerintah mengeluarkan deklarasi ekonomi atau DEKON. Itu karena Soekarno memutuskan untuk mandiri secara ekonomi, sebab Indonesia sedang dikucilkan oleh negara-negara lain akibat kebijakan konfrontasinya dengan Malaysia.
Mengapa keadaan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin belum membaik? Itu karena selama masa demokrasi terpimpin, Soekarno memang terlalu fokus pada kehidupan politik, sementara kondisi ekonomi sedikit terabaikan. Sekian, terima kasih.